Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini berbagi pengalaman apa yang kita jalani, sharing dengan teman-teman di media sosial. Ini banyak manfaat, yang mana apa yang tidak kita ketahui bisa bertukar pengalaman. Nah, di sini apabila kita bergaul dengan yang namanya teman-teman dan rekan-rekan pada dunia trading, maka kita wajib diskusi dengan beliau-beliau yang mempunyai teknik-teknik maupun kemampuan pada dunia trading. Nah, selanjutnya saya akan memberikan edukasi bagaimana cara membangun kembali mental yang sebelumnya sudah acak-acakan atau kepercayaan diri yang telah hilang. Di sini di dalam market ini kita tidak boleh sedikit pun mempunyai rasa takut, yang mana kepercayaan diri inilah yang akan menentukan apa yang wajib kita lakukan di dalam market ini. Di sini saya hanya membuka time frame-nya M1, yang mana ini menjadi sejarah saya dulu waktu pertama mempelajari BBMA. Disinilah saya benar-benar bangkit dan bisa meyakinkan bahwa apa yang ada di market ini tidak perlu kita takutkan. Percaya diri itu wajib, akan tetapi tidak boleh memaksakan diri. Dari sini bangkit bahwa apa yang kita lihat ini kita bisa pelajari secara perlahan-lahan, tidak harus sekaligus bisa. Nah, dari sini inilah saya mendetailkan satu persatu. Contoh yang mana kita wajib menentukan dulu arah ataupun apa yang akan kita jadikan acuan. Contoh di sini yang kita jadikan acuan adalah media trennya adalah MA50. Ini tambahan yang mana untuk mengetahui arah tren. Nah, maka wajib menentukan pada time frame berapa kita meyakini media tren itu sebagai tren besar. Seperti itu. Terus bagaimana cara mengikutinya? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Maka time frame M1 ini bisa untuk belajar ataupun meyakinkan diri cara mudah bahwa trading itu hanya low BB sampai dengan top BB. Saya akan menarik ke sebelah kiri. Contoh di sini nampak dalam penurunan ada di bawah low BB. Ini top BB. Nah, ini jarak inilah dulu yang saya sering backtest, yang mana saya akan entry sell di sini dan akan saya buy di sini. Ini saya backtest. Selanjutnya media trend inilah yang akan memberikan kita petunjuk kemana arah tren besar akan berlangsung dan di mana time frame berada. Saya akan mencoba menarik ke sebelah kiri bahwa tren inilah yang akan menentukan. Nah, di sini nampak tren inilah yang akan membawa. Nah, MA50 di bawah, maka yang dicari adalah buy. Apabila ditarik ke kiri terus, nah inilah yang terjadi. Tren inilah yang menentukan, di mana tren dalam kenaikan dan penurunannya sangat berbeda jauh. Ya. Turun tetap mengikuti tren. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, MA50 nya di atas, berarti tren dalam posisi penurunan. Selanjutnya kenaikan pun sama, bisa dilihat di sini. Ini yang dikopi pada time frame besar tuh, yang mana penurunan ini mengikuti MA50. Nah, inilah yang wajib kita tentukan. Selanjutnya seberapa keyakinannya, inilah yang wajib dipresentasikan. Nah, kenaikan mengikut arah MA50. Ini time frame kecil.
berarti time frame besar pun demikian. Nah, ini cara mudah ya, dan yang di M1 yang lebih mudah kita cerna. Jadi apabila ada yang main di time frame besar akan tetapi mengambil take profit pada profit terbatas, ini adalah bentuk dari bahwa kita itu sudah terima gitu ya. Kita sudah bersyukur bahwa sekecil apapun profit, apabila kita kumpulkan akan menjadi banyak. Bukan modal besar jadi acuan bahwa modal besar akan profit besar, bukan. Ilmu besar. Nah, ini baru M1. Contoh, saya akan membuka M5. Apakah berlaku di M5 penurunan ini dengan media trend MA50? Nah, teman-teman bisa lihat penurunan mengikuti arah MA50. Selanjutnya kenaikan pun akan berlaku sama. Penurunan kenaikan akan berlaku sama mengikuti arah MA50. Contoh mau membuka M15. Nah, apa yang membedakan ini? Ini adalah time frame. Penurunan mengikuti MA50. Begitu pula dengan kenaikan. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke time frame yang saya anggap standar atau biar teman-teman dan rekan-rekan itu tidak overtrade. Apabila kita biasa entry contoh 010, 020, begitu di bawah floating, sekali di bawah floating banyak. Nah, maka apabila mempelajari ini kita bisa mengurangi load sambil belajar, sambil entry, maka yang dikurangin adalah loadnya cukup. Ini entry tetap, belajar tetap jalan ya, dapat ilmu iya, dapat profit iya gitu. Jadi gabung grup berbayar yang tidak ada edukasi, hanya mengandalkan signal, ini sama aja Anda diberikan ikan. Ketika yang memberikan ikan sudah nggak ada, Anda akan kebingungan. Akan tetapi Anda belajar, hanya diberikan galah untuk memancing, selanjutnya dikasih tahu bahwa itu dikali sana banyak ikan, silakan pancing ke sana, maka setiap hari pun Anda akan dapat ikan. Nah, ini cara mudah. Ini saya akan menanyakan pada teman-teman dan rekan-rekan tentang keyakinan. Seberapa yakin teman-teman dan rekan bahwa ekstrim akan di retest kedua kali? Persentasenya berapa persen keyakinan Anda bahwa ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim? Ini terlebih dahulu, keyakinan inilah yang dibentuk. Jadi di atas ini adalah ekstrim, ini ekstrim. Nah, seberapa persentasenya Anda yakin bahwa ekstrim akan dimatikan ekstrim? Apabila tidak ketemu, maka Anda tidak akan pernah yakin dengan analisanya sendiri. Ketika analisa nggak yakin, maka akan berpengaruh pada entry-nya yang jadi ikut tidak yakin. Maka wajib yakinkan dulu analisanya. Jadi teman-teman dan rekan-rekan ini sebenarnya trading bukan untuk bersaing, trading untuk mencari profit. Selanjutnya bagaimana? Diskusi dengan teman-teman dan rekan-rekan yang ada di grup ataupun di luaran sana, itu bisa dijadikan tempat sharing, jadikan tempat diskusi. Ini penurunan ini akankah akan berlanjut atau sudah cukup? Nah, wajib percaya dulu ekstrim, bener nggak akan dimatikan ekstrim. Selanjutnya mungkin nggak akan diretes untuk kedua kali, atas ataupun bawah. Ini H1 ya. H1 ini yang sering saya ajarkan agar berusaha entry lah di H1 agar tidak overload, agar tidak bermain kembali scalpingan, agar paham bahwa di bawah H1 adalah isian dari H1 dan H4 ini. Apabila H1 dalam penurunan, maka yang ada di bawah H1 semua akan turun, kenaikan semua adalah re-entry-nya. Ini H1. Contoh saya akan membuka
karena ini pergantian minggu, pergantian weekly, maka saya akan coba membukanya di weekly. Ini contoh. Jadi inilah yang kita butuhkan, yang mana belajar ini wajib, apalagi belajar untuk mencari uang. Apabila kita mengingat waktu kecil belajar untuk mencari ilmu, inilah setelah besar kita dituntut untuk belajar hidup, mencari kehidupan. Nah, di sini kan sangat nampak, yang mana seperti yang saya sampaikan, ini ekstrim pada time frame-nya weekly. Selanjutnya di retest untuk kedua kali. Berapa persen Anda yakin bahwa ekstrim akan di retest untuk kedua kali? Momentum, re-entry, belum mampu naik, kembali re-entry. Gimana kalau naik lagi membuat momentum? Ini yang diperhitungkan. Nah, selanjutnya ini time frame-nya weekly membutuhkan margin yang sangat besar. Nah, inilah yang membedakan. Tapi setidaknya kita paham tentang pengetahuan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dimana kita boleh entry menurut PPMA MA5 10, bolehkah kita entry? Nah, apabila boleh entry, maka ini menjadi catatan. Ini sekarang ini time frame-nya weekly. Apa yang kita lihat di weekly? Tren dalam kenaikan. Kita akan turunkan time frame-nya pada time frame-nya daily. Nah, disinilah saya menentukan bahwa ini yang saya jadikan acuan media trend. Sebelum menjadi weekly, maka daily inilah yang membawa media trend. Maka saya menentukan ini yang wajib saya ikuti. Dimana posisi masih di bawah, maka saya akan mencari buy. Nah, jika kita melihat candle ini, boleh nggak kita entry buy di area MA5 10 menurut aturan PPMA? Seberapa yakin kita boleh entry di sini? Nah, ini contohnya. Di sini ada ekstrim. Ini ekstrimnya weekly. Seberapa persentase Anda meyakini bahwa ekstrim ini akan di-retest kedua kali? Boleh berikan mapping secukupnya seperti ini. Nah, apabila sudah, maka berikan warna yang berbeda agar mudah nantinya untuk dicari saat pindah time frame. Nah, ini punya weekly, ini punya daily. Weekly di-retest. Akankah daily di-retest? Nah, presentasikan ini tentang keyakinan analisa teman-teman dan rekan-rekan. Yakin nggak bahwa candle ini akan naik ke sini? Maka nanti entry-nya akan sangat berhati-hati. Nah, selanjutnya candle yang pada jalan ini, apabila ingin diberikan garis, itu nggak apa-apa. Maka ini yang saya sebut mapping secukupnya, tidak perlu yang aneh-aneh, karena nggak penting ya. Ambil seberapa pentingnya. Seberapa pentingnya tanda ini kita gunakan. Oke, di weekly tadi sudah ya, bolehkah entry pada area MA5 10 low? Begitu juga dengan daily. Boleh nggak kita entry di sini? Contoh, di sini terjadi candlestick arah kuku sell. Jangan di setup lagi. Re-entry sampai. Ini contoh mudah. Nah, jika dilihat yang hijau, reversal, retest. Sama nggak dengan yang di weekly? Kita gunakan media trend. Weekly kenaikan, daily kenaikan. Ini bisa dijadikan time frame kedua. Selanjutnya, kita akan cari setup-nya di H4. Apa yang berlaku di H4? Nah, disinilah kita akan cari setup. Media trend besar mengikut daily. Mencari entry hari-hari boleh mengikut H4. Lihat di H4 ketika terjadi penurunan, mengikut arah tren. Validkan di mana terjadinya MHV. MHV inilah entry level 1. Validkan MHV. Nah, candle tidak mampu close MA5 10 top BB. Valid.
entry, Anda punya modal besar, nggak perlu membuat grup berbayar. Contoh, Anda entry di sini 1 lot, 2 lot, 3 lot, profitnya nggak kehitung. Paham setup ya. Jadi apabila ada yang bilang BBMA tidak tahu arah, nggak apa-apa, kita terima saja. Nah selanjutnya ini logika mudah. H4 sudah sampai low BB. Akankah kita sell di sini? Ada nggak peraturan BBMA kita entry sell pada candlestick arah? Dia memberikan arah ke bawah, akan tetapi ini tidak close di bawah low BB. Apa bisa kita katakan ini area MHV? Nah, ini bentuk dari keyakinan teman-teman dan rekan-rekannya. Jadi saya tidak bisa memutuskan harus benar, saya nggak pernah memberikan signal seperti itu. Nah, mana yang memperbolehkan aturan BBMA untuk entry buy? MHV boleh entry? Jika boleh entry, gitu ya. Apabila ingin melakukan sell, di mana zona sell? MA5 10 menit BB. Nah ini mudah, inilah yang saya bilang BBMA itu tidak perlu di setup. BBMA itu ikuti aja di mana boleh entry. Ketika Anda entry pada point entry, maka akan ketemu yang namanya profit dan take profit. Selanjutnya kita akan memperkecil. Ini apabila menggunakan 3 multi time frame cukup sampai di sini. Boleh entry di H4, boleh entry di H1. Apabila mengambil dari time frame-nya weekly, tetap boleh entry di H4, boleh entry di H1. Contoh ini MHV H4, boleh nggak entry buy di sini? Nah kita tinggal cari filenya BBMA, boleh nggak entry di MHV? Nah itu aja. Selanjutnya kita perkecil pada H1. Nah, di H1 ini harga open untuk hari Senin ataupun harga close minggu yang lalu. Nah, di sini kita bisa mendetailkan. Nah, inilah yang saya bilang minimal agar teman-teman tidak terbawa scalpingan yang mengakibatkan emosi. Modal besar main scalpingan ini menimbulkan emosi yang sangat besar. Di H4 posisinya berada di area low BB. Daily posisinya berada di area MA5 10. Di weekly berada pada area dekat dengan MA10. Selanjutnya mau mencari entry di H1. Detailkan terlebih dahulu di mana boleh entry. Ekstrim boleh entry. Apabila boleh berarti wajib take profit. Selanjutnya apa yang ditunggu? MHV. Maka kita simpulkan sendiri aja. Di sini ada reversal candle, berarti akan ada retest candle. Nah, maka pembentukan MHV inilah yang kita tunggu-tunggu, di mana MHV itu valid. Saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah entry pada levelnya MHV, entry level 1. Yang mana ekstrim boleh entry, akan tetapi wajib take profit. Nah berarti jika kita baca pada candle yang ini adalah candle reversal. Ketika ada candle reversal pasti akan di retest untuk pembentukan setup MHV. Nah ini yang saya tuntut teman-teman dan rekan-rekan itu untuk banyak-banyak berdiskusi di grup, agar nanti yang kurang paham teman itu menjadi bahan pertimbangan. Maka entry-nya akan terbawa dari teman-teman yang mencoba untuk entry tidak over trade gitu. Sudah pasti over trade, pasti jatuhnya overload ya, banyak kan. Nah inilah cara-cara BBMA itu memadukan strukturnya BBMA dengan cara nggak perlu dicari teman-teman. Contoh seperti yang saya setup, biasa saya buat video ya, entry pada MHV langsung membuat momentum, nggak perlu take profit, akan ada minimal sekali entry ya, ini pasti. Jadi setup yang sudah biasa kita hafal ya udah, ini di sini kelihatan. Ini jika dilihat di time frame kecil, di time frame kecil pembentukan setup lengkap. Setup lengkap kemana arah market ini penurunan, maka di time frame kecil sana itu pembentukan setup lengkap kenaikan
dan di atas terbentuk ekstrim MHV, karena di sini penurunan itu. Nah, ini cara mudah. BBMA itu nggak perlu di setup, nggak perlu. Anda tinggal menentukan di mana titiknya, di mana titik boleh entry. Saat boleh entry, maka akan ketemu yang namanya profit dan take profit. Selanjutnya apabila sudah jalan naik tinggi, tinggal pasang SL, break even, SL plus. Nah, itu yang kita gunakan. Karena apa? Arah ini sudah lebih dulu, arah BBM lebih dulu, yang mana ekstrim boleh entry buy walaupun tidak wajib, akan tetapi menentukan take profit. Jika dia dari atas boleh entry, membuat momentum, bikin aturan BBMA tidak wajib take profit, selanjutnya turun, berlaku enggak? Nah, apabila berlaku, inilah yang kita pelajari. Nah, inilah rekan-rekan wajib membangun kepercayaan diri yang mana dulu sempat hilang dan tidak percaya, sehingga gabung pada cari yang lebih mudah, gabung grup sinyal, kan, tapi ilmu kita tidak bertambah. Maka apabila ada yang berasumsi modal besar akan mendapatkan profit besar, ini salah besar. Yang membuat kita profit besar adalah ilmu besar. Banyak teman-teman itu yang menggunakan margin kecil, akan tetapi hasilnya bisa berlipat-lipat. Hanya entry-nya yang ditunggu, kesabaran, pakai triple S, sabar. Nah, maka untuk mappingan yang tidak penting, indikator-indikator yang tidak penting itu sebaiknya dikurangi saja, akan tetapi diperbanyak belajar di mana cara memvalidkan. Apabila di H1 ada ekstrim di bawah, maka cukup berikan tanda pada ekstrimnya saja dengan nanti harga open. Nah, ini kan simpel ya, tinggal nantinya membedakan warna. Nah, ini harga close-nya, inilah yang akan ditandai agar apabila turun itu dipindah ke time frame manapun tidak hilang gitu. Nah, misalkan udah ditandai seperti ini kan, mau pindah ke M30, ini nggak akan hilang. Nah, nanti apabila yang senang scalpingan punya waktu, nggak apa-apa tuh, bebas kok, entry itu bebas, nggak harus mengikut saya itu. Justru saya malah melarang ya, mengikut entry itu saya larang. Nah, lihat nih, ketika ekstrim mau jadinya seperti ini, inilah yang teman-teman wajib pelajari ya. Ekstrim datanya pembentukan setup lengkap, ketika melawan arah tren maka yang terjadi ekstrim. Ini wajib dipelajari secara berkala. Maka apabila teman-teman memaksakan diri ingin cepat-cepat bisa, itu yang terjadi bukan bisa, pusing. Ketika pusing kepala sakit, itu entry serba salah. Nah, jadi pastikan mau entry di time frame berapa. Ini di sini nampak penurunannya jauh, tapi apabila dilihat di sini, dia satu candle, 2 candle gitu, maka fokus pada dimana kita akan entry. Apabila ini sudah masuk zonanya untuk entry, ya di entry gitu. Dimana yang mewajibkan kita take profit di situ. Jadi ikuti terlebih dahulu apa yang menjadi aturan BBMA apabila menggunakan indikatornya BBMA. Selanjutnya hitung hasilnya. Maka saya sampaikan pada teman-teman, apabila belum pernah menguji, boleh diuji coba terlebih dahulu. Jadi jangan langsung main entry. Nah, nanti apa yang saya sampaikan pada video, nonton belum selesai, terus selanjutnya mengatakan itu trader nggak benar, masa trading nggak menyarankan pakai SL. Bukan seperti itu. Nggak pakai SL itu harus membatasi margin. Contoh, saya nggak pakai SL, maka margin saya akan saya batasin contoh $100. Nah, SL-nya ya itu $100 itu gitu. Mau entry berapa layar itu SL-nya. Nah, maka jatuhnya nanti kalau loss apa MC gitu. Nah, ini yang wajib kita batasi. Makanya saya tidak pernah menyarankan teman-teman punya margin besar dalam satu akun itu. Pecah jadi beberapa akun. Selanjutnya apabila memang
modal itu tidak terpakai, ya setidaknya profitnya nggak perlu di withdraw seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, maka nanti teman-teman akan bisa melakukan trading ini tanpa modal gitu. Nah ini semoga teman-teman bisa terima ya, dan paham apa tujuan saya gitu. Jadi jangan salah paham dulu gitu ya. Trading enak modal terus, ya enggak, saya trading tetap saya batasin marginnya kok gitu. Begitu sudah masuk ataupun sudah profit 100%, 200% itu modal saya tarik, saya simpan, saya akan trading dengan profit seperti trading pada forex gitu. Itu mau dibawa floating kemana ya saya santai gitu. Nah ini teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan motivasi bahwa apa yang ada di market ini sesungguhnya tidak perlu kita takutkan gitu. Ya, untuk hari Senin ini berpotensi naik, maka validkan apabila ingin entry di H1 ya. Validkan H1 apabila menunggu H4, H4 sudah pada area MHV. Jika mengacu pada daily-nya area Malo, begitu juga dengan area weekly ya. Maka tentukan pilihan teman-teman mana yang boleh di entry buy ataupun mana yang boleh di entry sell. Nah ini semoga menjadi pembelajaran buat teman-teman dan rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.